Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Saya akan berbagi cerita tentang saya kena COVID-19. Awalnya pada tanggal 6 Februari 2011, saya bersama dengan suami saya itu ke dokter, dan suami saya mengeluh dengan keluhan kembung ya, sakit perut, kemudian tidak enak badan. Namun suami tidak menyadari bahwa suami saya itu ternyata hari itu tidak bisa mencium, tapi suami saya tidak menyadari akan COVID-19. Jadi dia tidak menceritakan kepada dokter, dia hanya menceritakan bahwa dia sakit kembung dan tidak enak badan. Nah, kebetulan suami saya itu bawaannya adalah penyakit sesak napas. Jadi saya cepat-cepat untuk periksa ke dokter. Selanjutnya sekembalinya ke dokter diberikan obat, kemudian diminum selama 3 hari, dan keesokan harinya saya tanggal 7 Februari 2021, tanggal 7, tanggal 8. Nah, saya itu tenggorokan saya itu sakit, tidak bisa telan, kemudian bersin, kemudian juga kepala sakit, nyut-nyut, tidak enak badan, nyeri semua badan saya. Nah, karena saya kebiasaan kalau nyeri, kemudian flu, sakit tenggorokan, nah itu sering kalau saya ke dokter diberikan obat yang sekarang saya hafal itu adalah Dextamin, kemudian Ambroxol, obat batuk, dan Amoxan. Itu pun kalau sudah ketiga hari. Nah, saya konsumsi obat itu selama 3 hari. Nah, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9-nya saya sudah tidak serasa sakit tenggorokan, tapi penciuman sudah tidak bisa lagi, merasa juga sudah tidak bisa rasa makanan. Nah, timbullah saya takut, karena saya sakit bawaan, yaitu darah tinggi, kemudian agak sedikit jantung, tapi saya percaya 3 hari dulu setelah selesai minum obat, ketika 3 hari tidak reda, ya tentunya ke dokter. Nah, setelah itu kita ke dokter. Nah, kita ke dokter, kemudian diberikanlah obat, yaitu obat kodein. Kemudian kodein itu katanya dokter obat batuk, kemudian obat mah, protop yaitu omeprazol,
kemudian asitromisin 500 mg, kemudian metil. Nah, itu katanya obat peradangan. Kemudian obat antibiotik. Nah, plus dengan obat amlodipin saya, kemudian atorvastatin. Nah, saya minum, tetapi saya karena tidak bisa cium ini kan, otomatis kita sudah tahu bahwa salah satu dari COVID-19 itu adalah penciuman. Itu sudah kategori dia COVID-19. Itu kalau saya melihat, membaca, mendengar gitu. Nah, timbul rasa takut itu ada, tapi saya yakin dan percaya, tentunya saya tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya sakit saya ini diangkat penyakit bersama suami saya. Nah, kami tidak tahu apa yang kami lakukan, kami hanya minum obat. Kemudian kebetulan saya mau nanya kepada keluarga saya yang di luar daerah tentang keluarga juga ada yang sakit, bagaimana perkembangannya. Tahunya suami saya bilang bahwa dia sudah tidak bisa cium, rasa udah hilang. Nah, langsung saya bilang sama saudara, bagaimana dengan kalau kena COVID-19, apa obat yang selain dari obat dokter, barangkali ada vitamin-vitamin apa saja. Nah, itu saya dapatkan dari saudara saya, langsung dia kirim modelnya obat. Itu adalah vitamin C1000, kemudian zinc, kemudian vitamin D3. Nah, saya langsung beli, kemudian besok hari saya minum. Nah, tidak ini lagi rasa ingin tahu supaya sembuh itu ada. Saya lihat-lihat lagi di YouTube, kemudian buah-buah yang harus dikonsumsi selama sakit COVID-19, yaitu saya beli buah naga, kemudian jeruk, advokat, pisang, mangga. Nah, itu bergantian di jus. Nah, di jus, kemudian paginya minum, kemudian sorenya juga minum, supaya imunnya ada. Kemudian juga saya lihat lagi di brosur-brosur di YouTube dan sebagainya, ramuan-ramuan supaya tenggorokan ini cepat sembuh. Saya beli jahe, kunyit, kemudian serai, madu, atau gula aren atau gula merah. Nah, itu saya potong-potong, kita bersihkan, potong-potong halus, kemudian dididihkan. Nah, setelah dididihkan, kita berdua dengan suami saya 2 gelas. Itu saya minum pagi dan mau jelang tidur. Kemudian pagi-pagi juga subuh saya lihat lagi di YouTube supaya bakteri katanya tiap pagi harus hirup uap. Jadi didihkan dulu air, kemudian ditaruh sedikit minyak kayu putih, kira-kira 3-4 tetes.
kemudian dihirup, panas-panas dihirup. Pokoknya apapun itu, baik saudara-saudara memberitahukan cara mengatasinya ketika kita menghadapi sakit COVID-19, apapun itu kita lakukan sepanjang kita bisa, sepanjang kita bisa untuk melakukan. Kemudian juga makan, karena makan ini kan sudah tidak rasa apa-apa, penciuman juga sudah tidak bisa lagi. Yang penting makan mau bakso lah atau kuah asam lah, pokoknya makan aja sampai kenyang, karena takut jangan sampai kita drop karena tidak sedikit makannya. Kemudian juga kita lakukan jemur tiap pagi jam 9 atau jam 10, kita jemur badan kita. Setelah kita mandi kita jemur supaya ada sinar matahari. Nah, itu yang kita lakukan, karena tentunya kalau kita sudah menghadapi COVID-19 ini, rasa takut, rasa stres semua, sehingga keluarga yang di rumah juga takut bersentuhan. Jadi kebetulan kita kamar di atas dengan suami saya, satu kamar tapi ranjang dipisahkan, sampai sebegitu karena takut jangan terjadi apa-apa. Kemudian kegiatan keluarga juga dibatasi karena saya punya anak tinggal di rumah, anak mantu, kemudian cucu 2, yang satu umur 2 bulan, yang satu 5 tahun. Jadi begitu tinggi stresnya, sehingga saya itu tidak mau berpapasan, tidak mau bersentuhan, tidak mau berkata-kata, pakai masker terus, agar jangan sampai terjadi kepada keluarga saya di rumah dan yang lain. Sampai sebegitu saya mendisiplinkan diri saya. Makan juga terpisah, kita makan di atas, tidak bersentuhan dengan anak-anak, cucu-cucu, karena takut jangan sampai mereka terpapar. Kemudian juga yang paling utama adalah tetap kita berdoa kepada Allah, kita sholat, minta kepada Allah kesembuhan, angkat penyakit. Kami berdoa dengan suami saya. Kemudian juga kita juga kalau keadaan terpaksa untuk keluar rumah, karena kita tidak bisa menyuruh siapa-siapa, setelah kembali dari luar kita tentunya cuci tangan, kita mandi, kita keluarkan baju untuk diganti begitu, dan tidak bisa sampai berpapasan dengan keluarga yang ada di rumah. Sebegitu takutnya kita, dan juga kita tentunya mengharapkan agar supaya kita tidak tahu dari mana kenanya, dari mana kita terpapar COVID-19. Apakah kita bersentuhan pada saat di luar, kita berpapasan dengan orang, atau kita ke pertemuan, atau ada acara-acara. Nah, kita tidak tahu
apakah itu kita terpapar, apakah orang yang kita hadapi itu terpapar COVID-19 atau tidak. Nah itu kita tidak tahu, sehingga dengan adanya pengalaman ini, sharing ini, kita harus waspada betul-betul ketika kita bersama dengan teman, saudara. Kita harus jaga jarak, bukan sombong, tidak, tetapi kita harus jaga jarak. Kemudian kita pakai masker, dan tadinya salam dan cipika-cipiki, kalau boleh tidak usah untuk melakukan hal itu, karena siapa tahu orang yang kita hadapi ini terpapar COVID-19. Kita tidak tahu kalau mereka itu terpapar atau tidak. Nah, untuk itu tentunya selalu kita jaga imun kita jaga kesehatan kita harus makan, kita harus minum vitamin, ramuan-ramuan, buah-buahan, itu harus selama dari tanggal 8 ya. Saya tidak bisa mencium sampai tanggal 15 ya, sampai tanggal 15, dan itu saya rutin. Dan tanggal 11 saya sudah bisa mencium dan merasa yang tadinya tidak rasa garam, tidak enak dan sebagainya. Nah, itu sudah saya rasakan. Suami saya juga sudah merasa baksonya enak, pakai asam dan sebagainya. Dan ini selalu saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita, suami dan saya, insya Allah sembuh dari COVID-19. Tetapi setelah tanggal 16 atau 17 saya dengan suami saya insya Allah akan swab PCR agar supaya mengetahui apakah masih ada virus atau tidak, virus COVID-19. Saya kira itu saja, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita berdua, dengan insya Allah kesembuhan ini menjadi menjadi satu bagian hidup, karena kami tidak tahu bagaimana COVID itu bisa hinggap ke tubuh kita ini. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita sudah walaupun belum di swab, kita sudah berangsur atau sudah baik. Dan demikian share kami dengan suami saya, kiranya bermanfaat, dan tetap enjoy, tetap tenang menghadapi penyakit COVID-19. Insya Allah dibukakan Allah Subhanahu wa taala kesehatan banyak. Terima kasih dan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.